Nah, ketika kita bicara terkait dengan dasar-dasar biologi, tentu ini tidak akan asing lagi dengan salah satu referensi yang akan kita gunakan, yaitu Molecular Biology of the Cells. Nah, buku ini cukup tebal, ya, mirip seperti perinya orang teknik kimia, tapi ini adalah semacam kamusnya orang-orang mikrobiologi atau orang-orang biologi yang dikarang oleh beliaunya Mr. Bruce Albert, ya. Jadi buku ini adalah sangat-sangat komprehensif, ya, untuk membahas mulai dari basic cell sampai dengan pathway yang lebih advance, ya. Kenapa ini saya tayangkan di depan? Karena dengan beliau saya memiliki memori yang mengesankan, gitu ya. Nah, di sini salah satu ketika saya mengikuti Indonesian American Kavli Frontier of Science Symposium di Ambon tahun 2017, kebetulan beliau datang sebagai invited speaker. Nah, ini ada kesempatan langka, ya, bisa bertemu dengan penulis hebat dari buku yang menjadi pedoman orang-orang yang berkecimpung di bidang biologi. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah mengenal terkait dengan kelompok mikroorganisme. Ada berapa? Kita sebenarnya memiliki 4 kelompok, yaitu ada bakteri, ada alga, ada jamur, protozoa, ya. Ada satu tambahan klasifikasi di mana virus dimasukkan dalam suatu mikroorganisme. Nah, kalau kita berbicara terkait mikroorganisme, pasti kita tidak akan terlepas dengan pembahasan suatu sel. Apa itu sel? Coba saudara ingat. Ya, betul. Sel itu adalah bagian terkecil dari suatu organisme hidup. Begitu juga berarti sel itu merupakan bagian terkecil dari mikroorganisme. Bagian terkecil dari bakteri, bagian terkecil dari alga, bagian terkecil dari jamur, dan juga bagian terkecil dari protozoa. Oke, next slide kita akan bicarakan terkait dengan struktur dari sel. Nah, ketika sel, itu ya, kita diskusi terkait dengan sel, itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, ya. Beliau mengamati adanya sel gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, ternyata di dalam sel gabus tersebut tampak ada ruangan-ruangan kecil, makanya dikenal dengan istilah selula yang berarti rongga atau ruangan. Nah, yang namanya sel itu merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, ya, dan merupakan tentu saja tempat penyelenggaraan fungsi kehidupan. Nah, sebagai unit terkecil dari makhluk hidup, setiap sel itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Jadi yang pertama itu pasti di sini akan membran plasma. Yang di bagian sini nih, ya, kita bisa lihat ini adalah membran plasma. Kemudian nanti kita akan punya suatu inti, ya. Kita punya inti dan atau nukleus, kemudian kita punya cairan yang dikenal dengan sitoplasma. Ini lebih kelihatan di sini, ya. Ini adalah sitoplasma. Sitoplasma di sini, kemudian dan organela-organela lain, yaitu komponen-komponen penyusun dari sel, ya. Jadi di sini sel itu bisa melakukan metabolisme, di mana sel itu bisa melakukan respirasi, ekskresi, transportasi, sintesis,
reproduksi, serta respon terhadap rangsangan. Nah, sebagian besar sel itu memiliki ukuran yang sangat kecil ya. Ordernya itu bisa kisaran 1 sampai 100 mikrometer. Ya. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil itu tadi, sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, sehingga menggunakan alat bantu mikroskop. Nah, seiring dengan perkembangan mikroskop, maka ditemukan dua tipe struktur sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ya. Di mana perbedaannya ketika eukaryotik di sini merupakan kelompok yang memiliki sel dengan kompartemen yang dikelilingi oleh membran. Semuanya punya membran ya. Kemudian punya organela lengkap mulai dari di sini bisa diulas kembali materi-materi SMU, ada mitokondria, ada kloroplas dan lain-lain itu ya. Sedangkan kalau untuk prokaryotik itu kelompok selnya tidak memiliki kompartemen internal. Kalau saudara lihat di sini untuk prokaryotik itu masih sangat sederhana, hanya punya nukleoid ya. Dan juga di sini ada sitoplasma. Tapi organela yang lain untuk sel prokaryotik dia tidak memiliki. Nah, di sini untuk sel prokaryotik sendiri itu merupakan organisme yang dikenal dengan uniseluler atau sel tunggal. Di sini biasanya bakteri tumbuh dalam filamen atau kumpulan sel, tetapi kumpulan sel tersebut identik, gitu ya, dan memiliki kemampuan eksistensi independen. Jadi misalnya nantinya prokaryotik, gitu ya, kita punya sekelompok dari sel, masing-masing sel itu identik dan mampu untuk berfungsi secara independen, tidak tergantung oleh sel yang lain. Satu sel dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri, gitu ya. Nah, di sini hampir semuanya prokaryotik itu bisa ditemukan di seluruh penjuru bumi ya, mulai dari dalam laut hingga ke tepian air panas, dan bahkan mungkin bisa kita temui di permukaan tubuh kita, gitu ya. Nah, di sini walaupun jauh dari sederhana ya, sel prokaryotik termasuk di dalamnya itu bakteri dan archae, dia ukurannya jauh lebih kecil dan mempunyai struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik. Nah, ketika kita lihat ya, sel eukaryotik ini bisa ditemui pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kalau di dalam sel eukaryotik ini, semua materi genetiknya terdapat pada molekul DNA, gitu ya, yang terdapat sebagai kromosom. Kromosom itu ada di mana? Ya, tentu saja kromosom itu nanti ada di bagian inti. Nah, sehingga ketika kita komparasi secara general, apa perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik? Ya, tepat sekali. Bahwasanya perbedaan yang utama adalah ada tidaknya membran inti. Coba saudara lihat di prokaryotik di sini dia tidak ada membran inti, sedangkan untuk eukaryotik dari sel hewan
itu memiliki membran inti, dan juga di tumbuhan ini juga memiliki membran inti. Di sini kita akan melihat perbedaan prokaryotik sel dan eukaryotik jika ditinjau dari dinding sel. Nah, sebelumnya mungkin Anda akan bertanya-tanya. Ada beberapa istilah, ada dinding sel, ada membran sel. Nah, ini bedanya ada di mana gitu ya. Kalau kita bicara tentang membran sel, nah ini ada di bagian yang sedikit lebih dalam. Kalau saudara lihat di sini, nah yang saya tunjuk dengan kursor merah itu adalah membran sel. Jadi di sini itu ibaratnya seperti pintu rumah yang sifatnya itu selektif permeable. Jadi ada zat-zat tertentu yang bisa keluar masuk untuk metabolisme dari suatu sel, ya. Kalau dinding sel itu adalah bagian terluar dari sel itu sendiri, ini ya, bagian paling luar, ya. Yang fungsinya itu kalau kita lihat di sini itu adalah bisa membuat sel itu menjadi rigid, ya. Dia akan membentuk suatu sel, ya. Nah, bedanya apa di sini prokaryotik dan eukaryotik? Kalau kita lihat salah satu contoh dari prokaryotik sel itu adalah dari bacillus. Kemudian kalau eukaryotik sel itu adalah yeast. Nah, yeast itu adalah part dari fungi atau jamur. Jadi di sini kita punya misalnya jamur itu bisa terbagi menjadi yeast dan juga bisa menjadi mold, gitu ya. Nah, ini di sini contohnya adalah yeast. Nah, pada prokaryotik sel kita akan lihat di sini dinding selnya di bagian luar, dinding sel yang paling luar di sini, ya. Ini adalah terdiri dari glikopeptida. Sedangkan komposisi penyusun ini tidak bisa ditemukan di eukaryotik sel. Dinding sel di dalam eukaryotik sel itu mostly tersusun oleh kitin maupun selulus. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi mikroorganisme. Kalau sebelumnya itu klasifikasi itu hanya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu eukaryotik dan prokaryotik. Seiring dengan perkembangan zaman, gitu ya. Jadi saat ini ditemukan ada 3 jenis klasifikasi dari mikroorganisme, yaitu yang pertama itu adalah kelompok bakteria, kemudian kelompok archaea, dan kelompok eukarya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kira-kira kelompok mana yang banyak digunakan untuk industri-industri yang menggunakan mikroorganisme atau bioteknologi industri. Nah, di sini yang paling banyak digunakan itu adalah kelompok dari bakteria dan kelompok dari eukarya, gitu ya. Untuk kelompok archaea itu untuk saat ini belum digunakan untuk aplikasi di industri. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk ke depan, gitu ya. Tahun yang masa akan datang itu mungkin juga archaea nanti bisa digunakan berperan dalam industrial mikrobiologi, ya. Namun untuk saat ini hanya kelompok bakteria dan eukarya yang dimanfaatkan. Terkait dengan klasifikasi bakteria, di sini kita memiliki 18 pila atau klasifikasi bakteria, mulai dari yang sederhana, yaitu dengan Aquifact, sampai dengan yang advance, itu Proteobacteria, ya. Nah, dari klasifikasi bakteri ini yang banyak dimanfaatkan di industri yaitu golongan dari
Proteobacteria itu sendiri, bagian sini ya. Kemudian ada namanya Firmicutes, ya, itu kecenderungannya semua masuk kategori gram positif dari bakteria. Kemudian ada kelompok Actinobacteria. Di dalam kelas Proteobacteria yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini komponen terbesar dari kelompok bakteria itu adalah Proteobacteria, gitu ya. Di sini ada bakteri-bakteri patogen seperti Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter, serta bakteri ungu yang masuk ke dalam kelompok Proteobacteria. Secara umum, kelompok ini memiliki struktur gram negatif di mana outer membrannya itu tersusun dari lipopolisakarida. Nah, Proteobacteria sendiri terbagi menjadi 5 kelompok lagi, yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Nah, dari sekian banyak bakteri ini mana yang akan dimanfaatkan di industri? Jawabannya adalah kelompok alfa Proteobacteria. Salah satu contohnya adalah di Acetobacter dan Gluconobacter, di mana nantinya akan digunakan untuk proses pembuatan asam asetat. Nah, kalau saudara ingin melihat bagaimana sih bentuk Acetobacter ini, nah, di sebelah kanan ini terlihat bentuk dari Acetobacter yang berupa batang ya, kokus di sini. Nah, proses fermentasi ini terjadi dari perubahan starch atau glukos untuk menjadi etanol yang nantinya akan diubah menjadi acetic acid, gitu ya, atau asam asetat. Nah, ini selain menggunakan yeast, digunakan juga starter untuk fermentasi atau disebut Kochi malt. Kemudian juga memanfaatkan asam laktat, bakteri-bakteri asam laktat maupun bakteri-bakteri pembentuk asam asetat. Di sini nanti kita akan terbentuk biofilm ya, lapisan tipis dalam sintesa asam asetat. Kelompok kedua dari bakteria yang banyak dimanfaatkan untuk industri adalah filum Firmicutes, ya. Di sini karakteristiknya memiliki dinding sel yang kaku ya, dari bahasanya firmus gitu ya. Itu artinya kaku ya. Di sini mayoritas merupakan gram positif. Nah, karakternya cukup unik ya. Ada yang bersifat aerob, misalnya kelompok ini adalah spesies dari Bacillus yang bisa kita manfaatkan untuk produksi enzim. Bisa juga bakteri ini bersifat anaerob, misalnya untuk Clostridium. Namun ini tidak dimanfaatkan karena sifat dari bakteri itu bersifat patogen. Begitu juga ada yang bersifat termofilik dan halofilik. Nanti saudara bisa mengeksplor sendiri terkait dengan detail jenis-jenis mikrobanya. Nah, yang masuk kategori Firmicutes juga itu merupakan bakteri asam laktat ya. Saudara sudah familiar dengan spesies Lactobacillus, kemudian atau Lactococcus, Streptococcus yang banyak kita manfaatkan untuk industri pangan dan farmasi. Nah, kalau kita lihat di tabel 23 ya, kita lihat ada perbedaan berbagai macam bakteri asam laktat ya, ada Lactobacillus, Enterococcus dan sebagainya ya. Nah, di sini untuk pembentukan asam laktat itu tergantung dari jenis substrat maupun jenis mikroba yang digunakan. Ada yang substratnya itu glukos, ada yang substratnya fruktos ya.
ada yang substratnya galaktos. Jadi masing-masing dari bakteri itu memiliki spesifikasi peran masing-masing untuk mengubah jenis substrat tertentu untuk bisa menghasilkan produk. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan kelompok bakteria, yaitu Actinobacteria. Untuk kelompok Actinobacteria ini yang banyak kita jumpai itu adalah spesies dari Actinomycetes, ya, yang banyak dimanfaatkan untuk dunia farmasi, dan juga dari spesies Corynebacterium itu untuk memproduksi asam amino, ya. Yang sifat khusus dari Actinomycetes ini yang berbeda dengan bakteri yang lain itu bakteri Actinomycetes itu bisa menghasilkan produk metabolik sekunder. Nah, tentu saja produksi ini akan sangat bermanfaat, ya, terutama untuk di bidang farmasi yang bisa menghasilkan antibiotik. Nah, slide ini menunjukkan berbagai jenis Actinomycetes, ya, yang tadi yang terkenal untuk pembuatan antibiotik adalah spesies dari Streptomyces yang ada di sini. Nah, bahasan yang terakhir itu adalah kelompok Eukarya atau jamur, ya. Di sini beberapa kelompok yang terkenal itu adalah Zygomycetes atau Zygomycetes yang di dalamnya ada Rhizopus dan Mucor. Kemudian ada Ascomycetes yang masuk kategori kelompok Ascomycetes adalah yeast yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan etanol dan alkohol. Kemudian di sini ada Aspergillus, gitu, dimanfaatkan untuk pembuatan toksin dan aflatoksin. Kemudian untuk Penicillium kita kenal dengan untuk pembuatan antibiotik, gitu, ya. Nah, ini adalah slide terakhir terkait dengan dasar-dasar biologi di kuliah mikrobiologi industri nih, ya. Terlihat berbagai macam jenis jamur mulai dari Rhizopus sampai dengan yeast. Nah, untuk memperdalam materi ini silahkan saudara bisa mempelajari referensi yaitu Molecular Biology in the Cells dan juga Modern Industrial Microbiology and also Biotechnology. Ya, sampai jumpa pada lain kesempatan. See you.